Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan pertanian pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meilia Ayu Mutiara, mahasiswa Prodi Agroteknologi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pembuatan pupuk organik berbahan dasar jerami. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pokok kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Pada penutup akan diadakan sesi tanya jawab. Maka dari itu, apabila dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan, dipersilahkan. Sebelumnya, tujuan dari kegiatan penyuluhan pada siang hari ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus keterampilan masyarakat sasaran penyuluhan dalam memanfaatkan jerami sebagai pupuk organik. Karena saat ini, khususnya di Desa Sumber ini, banyak yang belum mengetahui bahwa jerami dapat dijadikan sebagai pupuk organik, tentunya dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke dalam pembahasan materi pada siang hari ini. Jadi, jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman serealia yang telah kering setelah biji-bijiannya dipisahkan. Masa jerami kurang lebih setara dengan masa biji-bijian yang dipanen. Jerami memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai bahan bakar, pakan ternak, alas atau lantai kandang, pengemas bahan pertanian, bahan bangunan, mulsa, dan kerajinan tangan. Jerami umumnya dikumpulkan dalam bentuk gulungan, diikat, maupun ditekan. Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian di Indonesia yang pemanfaatannya itu belum maksimal. Jerami merupakan tanaman padi yang telah diambil buah atau gabahnya, sehingga hanya tersisa batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian terbesar, serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. Kandungan hara jerami pada saat panen bergantung pada kesuburan tanah, kualitas dan kuantitas air irigasi, jumlah pupuk yang diberikan, dan musim atau iklim. Sampah jerami ini oleh petani biasanya dianggap sudah tidak dapat dimanfaatkan dan hanya dibuang saja. Sampah jerami sebenarnya masih bisa diolah apabila pengelolaannya dilakukan dengan benar. Berdasarkan hal ini, banyak sekali dampak dari terbengkalainya sampah jerami, salah satunya akan menjadi sarang tikus di lahan pertanaman. Sampah jerami bisa terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau atau biasa disebut dengan kompos. Sampah jerami ini mempunyai manfaat jika dijadikan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Penambahan kompos jerami akan menambah kandungan bahan organik tanah. Pemakaian kompos jerami yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang akan dapat menaikkan kandungan bahan organik tanah, mengembalikan kesuburan tanah, dan memperbaiki struktur tanah yang rusak. Teknologi pengelolaan sampah jerami ini menggunakan fermentor yang akan sangat membantu proses fermentasi pada pengomposan sampah jerami. Manfaat dari pengelolaan sampah jerami ini yaitu mampu menyediakan pupuk organik yang mudah dan cara pembuatannya pun mudah. Kemudian ini untuk yang belum tahu sampah jerami itu seperti apa, sampah jerami itu seperti ini. Untuk membuat pupuk organik berbahan dasar jerami ini perlu memperhatikan beberapa langkah. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan cara menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan itu meliputi jerami, alas terpal, ember berisi air, fermentor, tali, air tebu, dan sekam. Kemudian, lakukan pencacahan jerami dengan ukuran yang kecil dan campurkan sekam. Setelah itu, siramkan campuran fermentor, air tetes tebu, dan air biasa. Lalu setelah itu, timbun dengan jerami yang belum dicacah dan siram kembali dengan larutan fermentor dan tetes tebu.
Terakhir, lakukan penutupan dengan menggunakan kantong plastik dan diamkan selama beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, jerami sudah siap untuk dijadikan pupuk bagi tanaman. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian jerami secara umum, teknologi pemanfaatan jerami sebagai pupuk, dan langkah-langkah pembuatan pupuk jerami. Bahkan saya sudah menyiapkan video dari langkah-langkah tersebut supaya menambah pemahaman Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada yang masih belum jelas dan ingin bertanya atau ditanyakan seputar materi yang sudah saya sampaikan tersebut, saya persilakan. Tanya ya Mbak, tanda-tanda dari pupuk jerami tersebut sudah jadi itu apa saja? Tanda-tanda bahwa pupuk organik dari jerami tersebut sudah jadi itu biasanya pupuk jerami sudah mulai berwarna coklat kehitaman atau berwarna gelap. Kemudian teksturnya itu sudah mulai lunak dan mudah dihancurkan. Baunya tidak terlalu menyengat dan volumenya akan menyusut hingga setengah dari jerami awal yang dibuat pupuk tersebut. Iya. Terus volume jerami yang menyusut disebabkan oleh apa, Mbak? Volume jerami yang menyusut itu disebabkan karena adanya penguraian dari jerami. Jadi setelah didiamkan selama beberapa minggu, maka suhu dari jerami tersebut akan meningkat. Suhu yang meningkat itu akan memaksimalkan peran mikroba untuk melakukan penguraian atau dekomposisi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari seluruh kegiatan penyuluhan beserta dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah jerami itu merupakan tanaman padi yang telah diambil buah atau gabahnya dan hanya tersisa batang dan daunnya saja. Limbah atau sampah jerami ini masih belum banyak dimanfaatkan di desa sumber ini. Padahal jerami ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Karena sampah jerami ini merupakan sampah yang dapat terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tentunya tidak berbau. Pembuatan sampah jerami ini menjadi pupuk organik dilakukan dengan beberapa tahapan. Teknologi pengelolaannya pun menggunakan fermentor yang akan sangat membantu proses fermentasi pada pengomposan sampah jerami ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan penyuluhan pada siang hari ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangannya, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak salah kata baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan pada siang hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.